Selamat siang ibu-ibu semua, bapak-bapak ya. Kita boleh mengucap syukur, kita ketemu lagi setelah 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita ketemu lagi berkumpul di tempat ini. Saudara-saudara, memang tidak mudah ketika kita menjalani hidup ini ya. Banyak persoalan, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi tentu semua itu terjadi, kita tahu bukan atas semua itu boleh terjadi di dalam hidup kita karena kita tahu Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadinya. Kenapa Tuhan lama membentuk? Nah, mungkin kita bisa lihat satu gambar di sini ya, agak kurang sedikit. Ini adalah vas bunga ya, kita ibu-ibu semua pasti suka vas bunga ya. Ada yang suka sekali, ada juga yang enggak mungkin ya. Tapi kalau melihat vas yang indah, biasanya kita tertarik gitu ya. Dulu saya suka kumpulin yang kecil-kecil, saya kumpulin gitu ya. Tapi sekarang sudah penuh rasanya. Jadi enggak beli lagi yang kecil-kecil gitu ya. Bentuknya namanya vas tapi bermacam-macam indah. Saudara-saudara, bagaimana ini bisa menjadi satu bentuk yang indah? Tentu ada satu proses ya. Proses yang kalau kita lihat, nah dimulai dari satu bentuk tanah liat. Ya, jadi kalau tanah liat ini kalau kita lihat segini kita tidak akan beli gitu ya. Untuk apa? Buruk gitu ya. Bahkan mungkin diinjak-injak. Tetapi dari bentuk yang tidak indah bisa menjadi satu bentuk yang indah ketika dia ditangani oleh si penjunan ya, si pembentuk wadah ini. Dengan telaten dia bentuk, dia buat bentuk yang diinginkan ya, sehingga di dalam pembentukan ini ada tekanan tentunya ya, ada tekanan, kemudian harus dibakar di api, dijemur, dan ada proses waktunya sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan satu bentuk yang indah. Nah saudara-saudara, di dalam hidup kita seringkali kita merasa, kok Tuhan kenapa saya harus mengalami tekanan seperti ini ya. Kita hidup seperti di dalam proses yang dialami oleh benda-benda yang dibentuk seperti tadi vas bunga ini gitu ya. Ada tekanan, ada sakit yang harus kita jalani, tetapi itu akan membuat indah ketika kita mau menyerahkan di dalam tangan si penjunan yang ahli itu. Saudara-saudara, di dalam proses pembentukan, yaitu saya bacakan di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21 dan Yesaya 45 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Di Yesaya 45 ayat 9 saya bacakan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain daripada beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara-saudara, di dalam proses pembentukan ini kita melihat ya, ada penciptanya yang membentuk. Jadi di dalam hal ini pencipta memiliki kendali. Dia mau bentuk apa ya sesuka dia gitu ya. Mau bentuknya bulat, mau bentuk segi 4, mau bentuk lancip, itu adalah hak dari si pencipta. Jadi kendali ada di tangan si pencipta. Dia mempunyai hak untuk mengontrol ciptaannya. Dia mau bentuk seperti apa. Bagaimana dengan ciptaannya? Cipta tidak memiliki hak untuk membantah kepada pencipta. Jadi kalau tadi misalnya vas bunga ini lagi dibentuk oleh pencipta, lalu dia bilang aku mau melawan gitu ya. Bisakah seperti itu? Enggak bisa, dia harus menurut. Dengan menurut itu akhirnya dia menjadi indah gitu ya. Nah begitu juga kita dengan ciptaan, kita sebenarnya tidak memiliki hak untuk membantah kepada Tuhan. Tuhan kenapa hidup saya seperti ini gitu ya. Kemudian untuk itu kita menyadari bahwa ciptaan tidak bisa sombong. Karena tanpa pencipta kita tidak mungkin bisa mencapai seperti hari ini. Ya. Tanpa pencipta kita tidak mungkin berada seperti
saat ini menghasilkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya. Yang hebat jadi siapa di sini? Pencipta, bukan ciptaan. Jadi saudara-saudara, ketika kita di dalam hidup ini ada banyak persoalan, apa yang kita harapkan? Orang sakit pengen cepat sembuh toh? Orang miskin ingin cepat lekas kaya kan? Orang yang dalam bahaya ingin cepat-cepat aman. Orang yang susah ingin cepat-cepat merasa senang. Cepat semua kalau bisa segera. Kita tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan dalam materi, tidak mengalami bahaya, tidak mengalami kesusahan di dalam hidup kita. Itu maunya kita bukan ya? Tapi kenyataannya, tekanan hidup yang semakin berat kadang membuat kita merasa sedih, marah, frustrasi, putus asa, bahkan mungkin kita juga bisa mengalami depresi gitu ya. Menganggap ketika kita mengalami persoalan, menganggap Tuhan tidak peduli. Sehingga kita merasa hilang harapan. Tapi sadarkah kita ketika melewati semuanya itu, ketika kita sudah melewati segala kesusahan ini, kita akan merasakan kelegaan. Saudara-saudara, mungkin semua kita di sini pernah mengalami kesusahan ya. Tapi juga pernah melewati toh. Sehingga bisa berada pada saat ini. Waktu kita melewati permasalahan, apa yang saudara rasakan? Apa? Penyertaan Tuhan. Apa yang kita rasakan di dalam hidup kita? Betul. Macam-macam. Apa salah satunya? Kelegaan. Lega gitu ya. Satu persoalan sudah lewat gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengalami tekanan, apakah kita bisa mengalami kelegaan? Karena kita pernah mengalami tekanan, kita bisa menikmati kelegaan itu. Kalau kita tidak pernah haus, kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya segelas air putih. Kalau kita tidak pernah sedih, kita tidak bisa menikmati rasa sukacita. Karena semua datar aja ya. Kalau kita tidak pernah punya uang, kita juga tidak akan bisa menikmati uang yang kita miliki. Orang yang punya banyak harta, begitu dia punya uang, ya hanya merasakan banyak uang tapi tidak mengalami kenikmatan itu. Tapi kalau kita pernah mengalami kesusahan, memperoleh uang sedikit pun, waduh rasanya nikmat banget gitu ya. Jadi saudara-saudara, mau nikmat? Mau nikmat? Mau. Susah lah ya. Mengalami susah dulu, mengalami tekanan, jadi bisa mengalami kelegaan gitu ya. Nah saudara-saudara, mengapa kita seringkali merasa Allah kok berdiam diri ya? Allah seolah berdiam diri. Coba kita buka di dalam Habakuk 1 ayat 2-3. Habakuk 1 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depanku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk mengalami tekanan ketika dia melihat musuh-musuhnya menekan kehidupan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Betulkah Tuhan tidak mendengar jeritan Habakuk? Betulkah? Dengar ya. Tapi kita kadang-kadang kita udah berdoa, Tuhan saya sudah berdoa, sudah berpuasa pagi, siang, sore, malam. Saya berdoa tapi Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab doa saya. Betulkah Tuhan tidak menjawab? Kadang-kadang kita merasa Tuhan lamban ya. Kita mau ajarin Tuhan, ayo Tuhan cepat jawab doa saya gitu ya. Seakan-akan Tuhan yang lamban bertindak untuk membentuk hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesesakan, tekanan dalam hidupnya. Padahal waktunya Tuhan, kadang kita tidak mengerti ya, kapan waktu yang tepat. Tapi Tuhan tahu kapan Tuhan akan memberikan jawabannya pada waktu yang tepat pada kita. Seringkali kita tidak mengerti. Nah saudara-saudara, mungkin kita di sini yang ada yang punya anak remaja gitu ya. Usianya mungkin belum 17 ya, mungkin masih 13, 14. Lalu dia minta motor. Kira-kira ibu-ibu di sini kasih enggak? Kenapa? Belum waktunya, belum ada SIM gitu ya. Anak ini akan berontak, mama jahat, papa jahat gitu ya.
Saya mau beli motor aja tidak dibeliin gitu ya. Padahal kita tahu bahayanya. Dia belum waktunya. Kalau dia naik motor mungkin nanti terjadi kecelakaan atau apapun dan dia belum mempunyai surat izin, tentu akan tidak boleh gitu ya, melanggar peraturan. Begitu juga kadang-kadang kita ya. Seringkali mau memaksakan Tuhan dan merasa saya sudah paling tahu, padahal Tuhan lebih tahu kapan waktu yang tepat buat kita. Nah, saudara-saudara, apa respon yang terjadi ketika persoalan hidup kita alami? Yang pertama, ya, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan kenapa? Karena merasa Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam hidup ini, gitu ya. Atau mempercayai Tuhan dan menyadari bahwa saya lemah. Kalau yang di atas menyalahkan Tuhan, kan Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan? Yang menurut saya baik gitu ya. Kalau yang di bawah mempercayai Tuhan, menyadari bahwa saya ini lemah. Saya butuh orang yang lebih kuat dari saya. Sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Mengapa kita sering melakukan hal demikian, menyalahkan Tuhan? Karena seringkali kita menyadari bahwa apa yang kita inginkan itu adalah yang paling baik dan kita merasa kita paling tahulah dalam hidup ini. Ketika kita menyalahkan Tuhan, sekarang pertanyaan kembali. Waktu ada permasalahan dalam hidup kita, siapa yang lakukan? Kita sendiri. Kok nyalahin Tuhan? Yang buat kita, lalu kita yang harus tanggung, lalu kita marah sama Tuhan. Gitu ya. Nah, mungkin juga bukan marah sama Tuhan, marah sama orang lain gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa kadang hal yang kurang baik atau yang buruk bisa terjadi tidak selalu karena dosa. Tapi tidak dapat disangkal mungkin karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ketika kesulitan datang, kita nyalahin Tuhan dan ingin cepat-cepat selesai. Kita ingin menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan di sini. Lah, contohnya, ya, kalau kita lagi ada masalah konflik dengan pasangan kita, lalu kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih beri pasangan hidup seperti ini kepada saya? Saya kan udah baik-baik ya, sudah waktu itu saya sudah berdoa, waktu cari pasangan, tapi kok Tuhan berikan yang seperti ini, ya? Kok Tuhan yang dimarahkan? Waktu kita mencari pasangan hidup, siapa yang pilih? Kita sendiri. Tapi begitu sulit kita marah-marah sama Tuhan, gitu ya. Cari kambing hitam gitu ya. Jadi begitu juga ketika kita sakit, ketika kita susah, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus saya alami? Saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin pelayanan, saya suka memberi persembahan. Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah gitu buat hidup saya. Tapi kenapa Tuhan hidup saya begini susah? Kita marah sama Tuhan, komplain terus sama Tuhan, gitu ya. Padahal yang kita lakukan yaitu seharusnya tanggung jawab kita lah, ya. Jangan cari-cari kambing hitam di sini, adanya kambing putih kali ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa respon kenapa kita menyalahi Tuhan di sini karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan buat anak-anaknya. Dia merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Dan dia memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau Tuhan kita baik, kita mengalami satu kesulitan, ada kesesakan, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena bukan dia sumber daripada kejahatan itu. Kejahatan bisa akibat dosa, bisa akibat kesalahan kita sendiri yang dilakukan, tapi bukan karena Tuhan tentunya. Ya. Yang berikut juga kita tahu
kita menyalahkan Tuhan karena kita ingin cepat-cepat selesai. Kenapa? Tadi kita merasakan bahwa Tuhan kan bisa melakukan segala perkara. Mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Tuhan lagi yang dikomplain gitu ya. Kita marah sama Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak murka kepada kita. Dia tahu kesedihan kita, dia tahu kesulitan kita dan dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya yang kadang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita menyalahkan Tuhan, ini adalah kita melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain, ya, dalam hal ini Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah merasa tidak berdaya. Saya mau menyerah, saya tidak mampu. Lalu carilah, ya, cari orang atau pihak yang bisa disalahkan. Tuhanlah yang salah dalam hal ini, bukan saya, ya. Nah, saudara-saudara, yang berikut tadi kita menyalahkan Tuhan, tapi yang kita harus lakukan adalah mempercayai Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan buat kita. Tapi hal yang buruk bisa terjadi bagi setiap orang yang baik. Contohnya, ya, Ayub. Di Ayub 1 ayat 8 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, Ayub ini dipuji gitu ya. Laki-laki yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Apalagi yang kurang kira-kira. Tapi kok kenapa dia ditimpa begitu bertubi-tubi kesulitan dalam hidupnya? Anaknya meninggal, hartanya habis. Kemudian teman-temannya meninggalkan. Dia mengalami sakit, penyakit. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi saudara-saudara, bukan karena kesalahan Ayub dalam hal ini. Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga akhirnya Ayub bisa berjumpa Tuhan muka dengan muka. Bukan dari kata orang. Tapi dia bisa berjumpa Tuhan secara pribadi. Itulah indahnya ketika kita mempercayai Tuhan. Tapi tidak mudah gitu ya. Siapa yang mau ngalamin seperti Ayub gitu kan ya. Boro-boro semua kejadian. Satu aja kita sakit udah kita ribut gitu. Ini semuanya ya. Harta, anak, istri, teman. Bahkan juga diri dia mengalami sakit. Lengkaplah sudah penderitaannya gitu ya. Kita ini adalah manusia lemah memang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kadang kita perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat. Di balik hal yang buruk ada berkat bagi umatnya. Saudara-saudara mau menerima berkat sekali lagi? Mau dong. Tapi jangan lupa ada di depannya dulu ya. Ada hal-hal yang harus kita alami. Tadi tekanan, kesulitan gitu. Untuk kita bisa melihat ada berkat bagi umatnya. Kalau kita menolak maka berkatnya gak dapat loh ya. Kemudian kita lihat bahwa mempercayai Tuhan adalah kita datang kepada Tuhan, ya itu salah. Kita datang dan berserah kepada Tuhan. Wah ini kacau. Ya, kita berserah kepada Tuhan dan berserah kepada Dia, ya. Karena kita tahu semakin kita lemah, kita tahu Tuhan kita makin kuat yang perlu kita sandarkan. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus yang mengatakan demikian. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi dia sudah mengalaminya. Sehingga dia bisa mengatakan hal demikian. Aku senang dan rela dalam kelemahan. Wow, siapa yang suka ya? Rela kelemahan, disiksa lagi. Di dalam kesukaran, mengalami penganiayaan dan kesesakan. Tapi bukan karena kesalahan dia. Karena Kristus. Ya. Karena di situ dia menyadari ketika kita lemah, maka kita akan semakin kuat bersandar. Ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi yang... maksudnya ilustrasi yang menggambarkan bahwa ketika kita merasa tidak berdaya, maka kita akan semakin kuat bersandar. Ada satu kisah di mana seorang anak naik ke atas pohon gitu ya. Anak naik atas pohon lalu dia nggak bisa turun, cukup tinggi gitu ya. Lalu bagaimana turunnya? Mau diturunin dia nggak mau, takut gitu ya.
Lalu akhirnya yang dilakukan adalah menggoyang-goyangkan pohonnya. Kalau dia terlepaskan tangannya tentu jatuh. Tapi semakin kuat digoyangkan, semakin kencang dia pegang pohon itu. Sehingga di akhirnya bisa turun. Saudara-saudara, kita juga seringkali demikian ya. Kita mau kuat, kita harus diombang-ambing dulu. Ya, kita nanam pohon aja ya. Begitu banyak angin kencang, pohon itu akan makin berdiri teguh. Diterpa angin kencang, dia akan tetap kokoh. Tapi kalau tidak pernah ada angin, tiba-tiba angin kencang, maka sekali dia akan roboh gitu ya. Jadi kita menyadari bahwa kalau kita lemah, maka kita menyadari ada kuat. Ada yang lebih kuat dari kita, di mana kita boleh bersandar kepada dia. Kemudian yang berikut, mempercayai Tuhan adalah memberi respon dengan sikap yang benar melalui doa dan syukur. Ketika kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat ada satu pengharapan dan kekuatan dari Dia. Berarti juga ada hal yang memberikan kita kekuatan, yang bergerak dari kekhawatiran kita menjadi kuat di dalam Dia. Saudara-saudara, kemudian yang berikut adalah bergerak dari kekhawatiran kepada iman. Ya, kita khawatir, tapi kita harus melompat kepada iman percaya kita. Ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Segala persoalan yang kita tanggung tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi untuk itu, kita tidak fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kenapa? Kita harus melihat kepada siapa kita harus bergantung. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan, jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, kalau demikian kita lihat, ketika kita mengalami tekanan, kesulitan, persoalan, masalahnya bukan dengan Tuhan. Tapi karena keterbatasan pengertian kita yang tidak mengerti kenapa ini terjadi. Gitu ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari apa yang kita rancangkan. Lebih tinggi daripada langit dan bumi ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengalami suatu persoalan, bukan karena Tuhan yang bermasalah, tapi karena kita tidak mengerti apa maksudnya Tuhan di dalam persoalan ini. Yang berikut kita lihat bahwa kita melihat kita sebagai anak-anak Tuhan diberi hak istimewa. Bukan hanya berkat ya. Berkat berlimpah-limpah itu yang kita inginkan kan ya. Kan saya anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang pemilik segala alam semesta ini, wah saya juga pemilik alam semesta ini yang mewariskan, kira-kira gitu kan. Biasanya gitu kan ya. Orang tua yang punya harta banyak, anaknya akan mewariskan. Begitu juga kita pikir dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, bukan hanya hak di dalam harta benda, materi, tetapi juga hak istimewa anak Tuhan. Coba kita lihat apa haknya. Filipi 1 ayat 29. Ya. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara mau dapat hak istimewa? Mau ya? Mau ya, kalau tadi lihat hak istimewa, mau dong ya, supaya saya dapat mendapatkan warisan dari Tuhan. Tapi jangan lupa ya, warisannya bukan cuma berkat, tapi juga menderita untuk Dia. Mau dapat warisan dari Tuhan? Hah? Nggak mau? Diam. Nggak mau ya? Mau apa enggak? Mau ya? Mau. Puji Tuhan kalau mau ya. Karena penderitaan yang dari Tuhan pasti menguatkan untuk kita. Bukan untuk menjatuhkan, tapi membuat kita makin tangguh lagi. Kemudian, melalui proses penderitaan, Tuhan membentuk kita menjadi apa? Yang pertama adalah makin mengenal Tuhan dan diri sendiri. Ya, ketika kita mengatakan kita di lawan penderitaan, saudara-saudara sekarang saya tanyakan, kapan saudara merasa makin dekat dengan Tuhan? Menderita. Ketika kita mengalami kesusahan, tidak ada lagi tempat yang kita bisa bergantung, lalu kita lari kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan
lebih besar dari segala persoalan kita, ya. Jadi makin kita mengenal Tuhan, maka kita akan makin mengenal diri. Artinya apa? Kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Kita ini tidak bisa apa-apa. Siapa kita ini? Kita ini manusia yang lemah, gitu ya. Jadi kalau kita yang lemah, ketika ada persoalan, maka kita harusnya bergantung kepada yang lebih kuat, yaitu Tuhan kita, ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan yang utama, ya. Kalau demikian, apakah ketika kita datang sama Tuhan, semua persoalan kita beres? Belum tentu juga, ya. Ada yang masih tetap sakit. Paulus tetap duri dalam dagingnya tidak dicabut sama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Lewat duri yang ada di dalamnya, Paulus merasakan makin kuat. Karena di dalam tubuh yang lemah, dia melihat Tuhan yang kuat. Jadi saudara-saudara, kalau kita sakit bisa sembuh, bisa. Bisa tidak? Bisa, ya. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Bukan karena saya yang hebat. Saya berdoa pagi siang malam terus tidak berhenti, makanya saya sembuh, bukan. Ya. Tapi karena Tuhan mau kita sembuh, atau Tuhan belum mau kita sembuh, ya. Saudara-saudara, yang berikut adalah melalui proses penderitaan ini, maka harusnya kita ada perubahan. Semakin memiliki karakter yang lebih baik. Tekun, tahan uji, ya. Saya bacakan di dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di sini kita lihat bermegah dalam hal apa? Penderitaan. Bukan bermegah dengan apa yang saya miliki, harta yang saya miliki, kepandaian yang saya miliki, tapi dalam kesengsaraan. Karena lewat kesengsaraan inilah bisa menimbulkan karakter kita lebih baik, tahan uji, ya. Ketekunan, tahan uji, dan akhirnya kita punya pengharapan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi di balik kesengsaraan ada pengharapan yang membuat kita makin kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika badai menimpa kita, kita tidak mudah goyah. Jadi saudara, kesengsaraan membuat kita makin teguh. Yang berikut, melalui proses penderitaan kita bisa menjadi saksi Kristus. Bukan hanya kata-kata, tapi sungguh orang melihat hidup kita. Ketika kita masih dalam kesulitan, kita masih tetap kuat, kita masih tetap memuji Tuhan, kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, orang akan melihat. Wow, dalam penderitaan pun dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak marah-marah, tidak menggerutu, tapi dia tetap bisa memuji Tuhan lewat hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, lewat penderitaan pun kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kemudian saudara, bagaimana pembentukan daripada menjadi saksi Kristus? Maka hari depan kita penuh pengharapan. Yang berikut, ya. Pembentukan Tuhan itu di dalam hidup kita ada proses waktu. Tidak ada yang instan, ya. Saudara-saudara, hidup ini maunya instan kan, ya. Kalau lagi lapar, masak mie instan gitu kan. Biar cepat. Pop mie, ya. Biar cepat. Kemudian kalau sakit mau instan. Suntik aja dokter, biar saya sembuh gitu, ya. Tentu semakin cepat sembuh, dampaknya bisa juga kepada fisik tubuh kita yang lain gitu, ya. Semakin keras obat, semakin cepat sembuh, tapi juga konsekuensinya ada gitu, ya. Jadi memang segala sesuatu perlu proses waktu supaya kita mau hidup bisa dengan menjalani dengan aman, ya. Nah, tidak ada yang instan dalam hidup kita karena pembentukan tidak ada yang langsung jadi, ya. Kita lahir semua dari bayi, dari kandungan dulu, bayi lahir, kemudian dewasa, kemudian tua gitu, ya. Nggak ada yang lahir tiba-tiba menjadi dewasa gitu, ya. Semua harus lewat proses. Kemudian di dalam setiap pembentukan Tuhan ada tujuan dan maksud Tuhan. Saya bacakan, ya, di dalam Amsal 16 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu
untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita alami di dalam hidup ini. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. Baik itu kesulitan, baik itu penderitaan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, ya. Bahkan dikatakan sini orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Jadi bisa hari malapetaka itu terjadi untuk membuat kita makin dekat kepada Tuhan tentunya, ya. Yang berikut, yang terakhir adalah hidup harus tetap bersyukur dan tetap bergantung kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Ini kata-kata yang sudah sering kita dengar, mudah diucapkan tapi tidak mudah kita lakukan, ya. Ketika kita sulit, betul nggak kita bisa bersyukur? Ketika kita lagi mengalami satu persoalan, betul nggak kita bisa tetap mengasihi Tuhan? Betul nggak kita bisa mengasihi sesama? Ya, saudara-saudara, memang di dalam menjalani hidup ini ada suka ada duka tadi, ya. Tetapi di balik duka ada suka yang bisa kita nikmati ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan.